Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah kualitas tanah A. Di sini kami akan memaparkan mengenai hasil praktikum kami yang sudah dilakukan, yaitu evaluasi cepat kesehatan tanah di lapangan dan juga pengamatan fauna tanah sebagai bioindikator kesehatan tanah di TPL atau tipe penggunaan lahan kebun. Di mana praktikum ini kami laksanakan sebelumnya di hari Rabu tanggal 19 November 2025 yang bertempat di Kebun Percobaan Ciparanjing. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu ada Hasna Azlia dengan NPM akhir 061, Intan Syafira dengan NPM akhir 065, Silban Maria dengan NPM akhir 067, Naila Karoma dengan NPM akhir 069, Pamela Eugenia dengan NPM akhir 105, Rahel Afriza dengan NPM akhir 119, Yako dengan NPM akhir 120, Izatunisa dengan NPM akhir 140, Danes dengan NPM akhir 147, Putri Indah dengan NPM akhir 150, dan M. Rafaiza dengan NPM akhir 193. Penetapan tekstur tanah. Alatnya jar gelas kaca berpenutup, bahannya ada air dan tanah. Untuk penetapannya, langkah pertama, ambil sampel tanah lalu masukkan ke dalam jar. Selanjutnya, tambahkan air dengan perbandingan 50:50 dengan tanah. Bisa dilihat seperti yang ada di dalam video ini. Setelah itu, pastikan tanahnya tercampur dengan air dengan cara di-shake-shake atau dikocok seperti pada video ini. Lalu, jarnya kita tunggu selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam, kita bisa menentukan tekstur tanahnya dengan cara mengukur perbandingan panjang dari setiap tekstur berdasarkan dari segitiga tekstur tanah. Penetapan kestabilan agregat tanah. Alatnya ada jar gelas kaca, kawat ram, dan stopwatch. Bahannya ada sampel tanah dan juga air. Langkah pertama, letakkan kawat ram di mulut jar dan masukkan air ke dalam jar melalui kawat itu. Bisa dilihat seperti yang ada di dalam video ini. Kemudian, masukkan contoh pet tanah di dalam kawat ram, seperti pada video. Semakin lama contoh pet tanah hancur, maka kestabilan agregatnya semakin kuat. Proses ini dilakukan selama 120 detik. Yang ketiga ada penetapan infiltrasi tanah. Alat dan bahannya ada pipa paralon, air, palu, dan juga plastik. Langkah kerjanya yang pertama yaitu memasukkan pipa paralon ke dalam tanah dengan menggunakan palu, tutup permukaan tanah di dalam pipa dengan menggunakan plastik, tuang air ke atas lembaran plastik di pipa, kemudian plastiknya dilepas pelan-pelan, lalu amati berapa lama 2 cm air bisa masuk ke dalam tanah, di mana satuannya itu menggunakan satuan detik. Nah, dari langkah-langkah praktikum yang tadi, ditemukan kalau hasil infiltrasi tanah di TPL kebunnya itu selama 120 detik. Lanjut ke penentuan warna tanah. Alat dan bahan yang diperlukan ada buku Munsell dan juga gumpalan tanah. Pertama, ambil sampel tanahnya. Buat gumpalan dari tanah untuk memudahkan penentuan warna tanah. Tentukan warna tanah dengan menyesuaikan warna gumpalan tanah dengan warna di buku Munsell. Biasanya tanah di Indonesia itu berkisar di halaman 5 YR atau 7,5 YR atau 10 YR. 5 YR 3/3, hue 5, value 3, chroma 3. Warna dark reddish brown menunjukkan kalau TPL kebun punya kandungan organik yang baik, sistem aerasi dan drainasi yang stabil, dan sifat fisika kimia yang mendukung kesuburan tanah. Sifat fisika tanah yang terakhir di TPL kebun yaitu menghitung kedalaman efektif di TPL kebun. Kedalaman efektif menurut Rudianto adalah kedalaman tanah yang bisa ditembus perakaran tanaman baik akar halus maupun akar kasar. Untuk alat yang dibutuhkan ada meteran, pulpen, dan papan dada. Nah, untuk bahan memerlukan lembar pengamatan saja. Step pertama yaitu mengukur kedalaman profil tanah yang sudah digali menggunakan meteran. Meteran ditarik sampai ke lapisan tanah atau selum di mana akar menjangkau paling dalam. Step 2, mencatat hasil pengukuran kedalaman efektif ke lembar pengamatan dengan menggunakan pulpen. Di praktikum ditemukan kedalaman efektifnya sedalam 0-25 cm.
Menurut Harjo Wigeno, 0-25 cm tergolong ke dalam kategori yang sangat dangkal, serta termasuk ke indikator kesehatan yang sakit. Alasannya, struktur tanah berubah akibat aktivitas pertanian, terutama pertanian kol. Hal ini bisa diperbaiki dengan memperdalam zona perakaran. Solusi dari kedalaman efektif yang dangkal ada 3, yaitu yang pertama ada penanaman cover crop, di mana cover crop pembuka tanah seperti lamtoro, kaliandra, mukuna bisa membuat akar menembus tanah dan membuka pori. Yang kedua ada pembuatan parit, di mana sebagai upaya perbaikan drainase membuat parit supaya tidak ada genangan yang memperpendek kedalaman efektif. Serta yang ketiga ada penambahan bahan organik, di mana bahan organik tinggi seperti pupuk kandang, kompos, biochar bisa memperbaiki porositas tanah. Sifat kimia tanahnya, yang pertama ada penentuan bahan organik tanah dengan alat bahan tabung jar hidrogen peroksida, sekop tanah, dan stopwatch. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, masukkan massa tanah ke dalam tabung jar hingga garis batas yang terdapat pada tabung jar itu. Seperti terlihat di dalam video ya. Seperti itu. Yang kedua, kemudian masukkan hidrogen peroksida atau H2O2 10% ke dalam tabung jar dengan perbandingan 1:1 dengan tanah. Yang ketiga, amati letupan-letupan yang timbul di atas tanah dan catat lama waktu reaksi tersebut dengan stopwatch. Tingginya kandungan bahan organik ditandai dengan banyaknya buih yang timbul dan lamanya waktu reaksi tersebut. Reaksi terjadi selama 263 detik. Selanjutnya, ke sifat kimia tanah yang kedua yaitu penetapan pH tanah. Alat dan bahan yang diperlukan ada pH meter, ada air, dan juga ada ring sampler. Adapun langkah kerja dalam pengukuran pH tanah, yang pertama, siram permukaan tanah di dalam ring sampler dengan menggunakan air jika kondisi tanahnya itu kering. Kemudian yang kedua, tancapkan pH meter dan tekan elektrodanya sampai terkalibrasi. Dan yang ketiga, amati pH tanah di pH meternya. Berdasarkan langkah-langkah praktikumnya, ditemukan kalau pH tanah di TMPL kebun itu sebesar 6,4 yang termasuk kriteria tanah yang masam. Kemudian ke sifat biologi tanah yaitu tutupan vegetasi lahan. Yang pertama membuat plot dengan ukuran 1 meter x 1 meter dengan menggunakan tali rafia dengan berbentuk persegi seperti pada video ini. Kemudian, beri penanda pada keempat sisi plot agar mudah nantinya untuk kita amati. Bisa dilihat, memalu ranting menggunakan palu sebagai penanda di keempat sisi dari persegi tersebut. Oke, langkah selanjutnya, amati dengan seksama tutupan vegetasi yang berada di dalam plot. Nah, ditemukan kalau di dalam plot terdapat 90% tutupan vegetasi rumput bermuda atau Cynodon deciduum. Yang kedua ada banyaknya perakaran. Yang pertama menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kemudian langkah kerjanya, yang pertama menentukan sikapan dari tanahnya atau profil tanah. Yang kedua, membuat atau meletakkan frame yang berukuran 30 cm x 30 cm. Bisa dilihat frame-nya diletakkan berbentuk persegi. Kemudian yang ketiga, letak frame-nya itu sudah sesuai dan juga sudah menancap dengan baik di profil. Step yang keempat yaitu mengamati dan menghitung jumlah akarnya dengan benar. Di mana total banyaknya perakaran ada 61 buah per 900 cm persegi. Jumlah perakaran sebanyak 61 buah dalam kotak 30 x 30 cm menunjukkan bahwa tanah pada lokasi pengamatan memiliki kondisi yang cukup baik, ditandai dengan struktur yang gembur, aerasi yang memadai, serta porositas yang memungkinkan akar berkembang secara optimal. Lalu menghitung populasi cacing tanah dengan alat bahan ada kuadran besi, larutan deterjen, palu, dan linggis. Yang pertama memilih lokasi yang representatif lalu membersihkan gulmanya. Bisa dilihat, lalu memasukkan kuadran seluruhnya ke dalam tanah dengan memukulnya dengan menggunakan palu.
Bisa dilihat di dalam video ini. Bisa dilihat ada cacing tanahnya, kemudian gali dan ambil kuadrat dengan menggunakan alat pencungkil seperti linggis. Lalu ambil dan kumpulkan jika terdapat populasi cacing. Bisa dilihat ada cacing-cacing yang bergeliat. Terdapat banyak cacing, baik itu yang berukuran kecil maupun yang berukuran agak besar. Kemudian cacingnya dimasukkan ke dalam wadah cup plastik untuk memudahkan untuk menghitung populasi dari cacingnya. Lalu ambil massa tanah dalam kuadrat. Tanahnya dikeluarkan dari dalam kuadrat seperti pada video ini. Siramkan larutan deterjen dan total keseluruhan cacingnya ada 8 buah cacing dengan skor 9. Lanjut ke fauna tanah. Di mana yang pertama kita akan membatasi area pengambilan sampel fauna tanah dengan meletakkan kuadran atau bingkai kayu di atas permukaan tanah dan pindahkan lapisan serasanya ke area sampling di alas plastik putih. Lalu yang kedua, amati makrofauna tanah yang terlihat dengan mata telanjang atau bisa dengan bantuan lup atau kaca pembesar. Yang ketiga, masukkan ring sampler bertahap ke dalam tanah sampai beberapa tingkat kedalaman. Ambil massa tanah di dalam ring sampler, kemudian letakkan di dalam kantung plastik untuk dibawa ke laboratorium untuk pengamatan. Notes untuk ukur pH, kepadatan tanah, kelembapan sampler warna dari setiap kedalaman. Di sini juga mengukur warna tanah dengan buku Monsel Soil Chart Color. Dari praktikum yang dilakukan oleh kami sebagai kelompok 2 mata kuliah kualitas tanah A, bisa disimpulkan kalau hasil evaluasi cepat kesehatan tanah di TPL Kebun menunjukkan bahwa tanah berada dalam kondisi yang cukup sehat, ditunjukkan dengan tekstur lembung berpasir, infiltrasi cepat, agregat yang stabil, bahan organik yang tinggi, pH yang netral, tutupan vegetasi sampai 90%, dan aktivitas biologi, baik itu akar maupun cacing yang baik. Namun demikian, kedalaman efektif tanah yang sangat dangkal di angka 0-25 cm menjadi faktor pembatas utama karena membatasi perkembangan akar, penyerapan hara, serta kapasitas penyimpanan air. Secara keseluruhan, tanah masih bisa mendukung pertumbuhan tanaman, khususnya tanaman berakar dangkal, dengan pengelolaan yang tepat melalui penambahan bahan organik, pengelolaan air, konservasi tanah, serta pemilihan komoditas yang sesuai. Dengan strategi tersebut, kesehatan tanah bisa dipertahankan dan produktivitas lahan juga bisa optimal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.